Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Meliana Damayanti. Semoga adik-adik semua sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan tentang hukum waris Islam. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini agak berat dan banyak. Tolong siapkan diri. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, sebagai tambahan pengetahuan saja bahwa warisan itu ada menurut hukum Islam, ada menurut hukum adat, ada juga menurut hukum perdata. Nah, kali ini kita akan belajar tentang warisan menurut hukum Islam. Nah, sebelum masuk ke sana, sedikit saya beri gambaran apa bedanya warisan hukum Islam dengan warisan dalam masa hukum adat atau menurut hukum adat ya. Di zaman jahiliyah itu warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, perempuan nggak dapat. Apalagi istri itu bisa juga dijadikan sebagai hal yang termasuk dalam warisan. Kemudian anak angkat itu mendapat warisan sama banyak dengan anak kandung. Yang C, kebiasaan melakukan sumpah perjanjian untuk pusaka mempusakai, artinya sudah ada. Nanti A akan mendapat gitu. Itu udah terlalu sering gitu ya. Nggak lihat lagi siapa dia masuk dalam kategori mewaris atau enggak gitu. Kalau dia mau ya sudah dikasih saja. Gitu. Kemudian ahli waris menurut hukum adat. Yang paling dekat biasanya mereka akan membagikan siapa yang paling dekat dengan pewaris. Kemudian di masyarakat patrilineal, laki-laki bagiannya lebih banyak. Untuk masyarakat matrilineal, perempuan bagiannya lebih banyak. Sementara di masyarakat parental, bagian laki-laki maupun perempuan sama banyak. Nah, anak angkat itu disamakan dengan anak sendiri. Hanya saja untuk anak angkat ini pembagiannya harta dalam pernikahan gitu ya, bukan harta asal. Definisi harta peninggalan menurut hukum adat ialah harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi seperti di Sumatera Barat. Kemudian harta yang dapat dibagi yang diberikan selagi orang tua masih hidup, tetapi penyerahannya ketika orang tua itu meninggal dunia dengan pembagian bagi rata ya. Kemudian kita lihat apa persamaan antara warisan pada masalah pewarisan dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam. Sebagian hukum adat menerapkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal. Kemudian, harta dibagikan setelah perihal hutang piutangnya diselesaikan. Jadi kalau masih banyak hutangnya, ya diselesaikan dulu hutangnya. Perbedaan hukum adat dengan hukum Islam. Paling tidak ada 4 hal, yaitu yang pertama, dalam hukum adat, harta pusaka tidak dapat dibagikan. Kemudian anak angkat juga mendapatkan warisan sama banyak dengan anak kandung ya, anak sendiri. Kemudian masyarakat matrilineal perempuan mendapat lebih banyak, sementara di masyarakat parental perempuan mendapat bagian yang sama dengan porsi laki-laki. Kemudian kita akan masuk ke sumber hukum, walaupun ini sudah pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya gitu ya. Di surat An-Nisa ayat 33, 176, ayat 7 sampai 14 gitu ya. Terutama di surat An-Nisa ayat 11 itu dijelaskan perincian bagian-bagian dari
warisan gitu ya. Siapa dapat berapa gitu, anak dapat berapa, istri dapat berapa, itu kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 11. Kemudian ada juga di hadis Bukhari dan Muslim. Kenapa kita penting belajar ilmu mawaris gitu ya. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, yang harta dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, kemudian mencegah perselisihan, dan tidak akan merugikan salah satu pihak. Ya. Syaratnya paling tidak ada 3, yaitu yang pertama untuk mengurus atau adanya syarat warisan atau mawaris itu meninggalnya seseorang. Jadi harus ada kasus orang yang meninggal dulu. Maksudnya ada orang yang meninggal dan punya harta gitu ya. Jadi kalau orangnya belum meninggal ya belum disebut sebagai warisan. Ya. Meninggalnya seseorang atau pewaris baik secara ya meninggal hakiki gitu ya, beneran mati gitu ya, atau yang dianggap meninggal. Kemudian adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti dengan baik bagian porsi masing-masingnya. Ini di ayat 7 disampaikan, bagi laki-laki ada bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ini di ayat 7. Kemudian di ayat 11, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, ya. Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayarkan hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Kemudian ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama atau lebih dekat kerabatannya. Di hadis yang berbeda, orang Muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Muslim. Jadi ini udah ada clue-cluenya gitu ya, petunjuk-petunjuknya. Kita lihat rukun mawaris. Ini ya, seperti yang tadi saya jelaskan di atas, ada mewaris, ya, kemudian ada waris, dan juga ada maurus, harta peninggalannya. Sebab menerima warisan itu karena keturunan atau sebab nasab, hubungan pertalian darah, misalnya anak, ibu, bapak, kakek, ataupun saudara. Kemudian perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami atau istri. Wala atau memerdekakan budak. Nah, hal-hal yang menggugurkan pewarisan, misalnya budak, dia
budak sahaya gitu ya. Kemudian dia membunuh atau mencoba pembunuhan, murtad atau beragama lain, dan juga perzinahan atau li'an. Li'an ini menuduh pasangannya berzina. Gitu ya. Kemudian ada harta sebelum dibagikan. Zakat jika sudah nisab, gitu ya, sudah misalnya si A sudah memiliki harta emasnya sebesar 160 gram, maka dia sudah masuk nisab, gitu ya. Dibayarkan dulu zakatnya. Kemudian biaya untuk pengurusan jenazah ataupun selama dia sakit. Kemudian membayar hutang dan juga adanya wasiat. Semoga sampai sini paham ya, karena masih banyak nih yang harus dijelaskan. Nah, ini adalah struktur ahli waris laki-laki. Jika M itu adalah orang yang meninggal, maka yang menjadi ahli warisnya yang pertama adalah anak laki-lakinya. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini jalur laki ya. Kemudian nanti ada bapak. Kemudian yang keempat kakek dari bapak dan terus ke atas gitu ya. Nah, kemudian yang kelima dia saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu. Kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung. Ya, nomor 8. Kemudian nomor 9, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak. Kemudian ada lagi paman yang sekandung. Kemudian paman yang sekandung dengan bapak, kemudian paman yang sebapak dengan paman yang sekandung ya, sebapak dengan apa nih maksudnya? Ibu gitu ya. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Oh, benar bapak. Paman yang sebapak dengan bapak. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Ya, maksudnya omnya itu masih sebapak gitu ya. Kemudian suami dan juga laki-laki yang memerdekakan mewaris. Itu tambahannya 14 dan 15. Kita lihat ahli waris ini ya. Jika semuanya ada, maka siapakah yang lebih berhak? Yang lebih berhak semuanya ada nih. Jadi yang lebih berhak itu 14 yaitu suami, kemudian anak laki-laki, bapak, dan satu lagi laki-laki yang mewaris, yang memerdekakan, yang nomor 15 itu juga ya. Ini sudah jarang, jadi hanya 1, 2, nomor 1 yaitu anak, kemudian kakek atau bapak gitu ya. Ini bapak, kemudian baru suami. Kita lihat sekarang ahli waris perempuan. Nah, perempuan itu ahli warisnya yang pertama anak perempuan. Ini garis perempuan ya. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan bapak, sebapak maksudnya, saudara perempuan seibu, istri, dan wanita yang memerdekakan mewaris. Tapi ini sudah jarang ya, nomor 10. Kita lihat bagaimana kalau kesemuanya ada. Ya. Maka yang berhak memperoleh adalah anak perempuan di nomor 1, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki nomor 2, kemudian ibu nomor 3,
saudara perempuan sekandung nomor 6, kemudian istri. Ya. Ini yang akan dapat. Baik, kita lihat. Dan apabila semua 25 ahli waris itu ada, maka yang berhak menerima hanya 5 saja. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, istri, ataupun suami. Cucu nggak dapat karena dia sudah ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Bentuk mawaris. Ada zawil furud, yaitu yang mendapat bagian tertentu. Ada yang 2/3, 1/3, setengah, 1/4, 1/6, 1/8. Kemudian ada juga yang asobah, ahli waris yang mendapat bagian tidak tentu. Misalnya asobah binafsi, yaitu orang yang mendapatkan bagian sendiri di antara laki-laki, anak laki-laki bapak, anak laki-laki bapak, kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan seterusnya. Kemudian juga asobah bil ghair, ya, anak perempuan menjadi asobah karena adanya, jadi dia terhalang karena ada sebab tertentu. Ya. Kemudian asobah ma'al ghair, jadi saudara perempuan kandung bersama anak perempuan, cucu perempuan seseorang atau lebih. Ya, nanti ada penjelasan berikutnya. Nah, ini yang mendapatkan setengah bagian, itu anak perempuan kalau sendiri, ya. Cucu perempuan kalau sendiri, saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung kalau sendiri, saudara perempuan seayah kalau sendiri, kemudian suami. Ya. Kemudian yang mendapat bagian 1/4, suami dengan anak atau cucu, istri atau beberapa kalau tidak ada anak atau cucu. 1/8 jika istri ada anak atau cucu. Ya, dapat 2/3, 2 anak atau lebih, 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan kandung atau lebih, 2 saudara perempuan seayah atau seibu, 2/3. Ya. Yang mendapat 1/3, ibu jika tidak ada anak, 2 atau lebih anak ibu, baik laki-laki atau perempuan. Yang mendapat 1/6, ibu bersama anak laki-laki, cucu laki-laki, atau 2 atau lebih saudara perempuan kandung atau perempuan seibu. Nenek garis ibu jika tidak ada ibu ke atas. Nenek garis ayah jika tidak ada ibu dan ayah, seterusnya. 1 atau lebih cucu perempuan, 1 atau lebih saudara perempuan seayah bersama 1 saudara perempuan sekandung. Ayah bersama anak, kakek jika tidak ada ayah, kemudian saudara seibu 1 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang lebih jauh hubungan kekerabatannya, baik kadang-kadang atau seterusnya, karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Yang menghalangi disebut hijab, yang dihalangi disebut mahjub. Ya, kaidah hijab. Asal mayit, setiap ahli waris akan menghalangi ahli waris yang ada di atasnya dengan kesamaan jenisnya. Furu, keturunan mayit, yaitu ahli waris laki-laki menghalangi ahli waris di bawahnya. Hawasyih atau cabang asal mayit, setiap ahli waris laki-laki baik asal maupun cabang mayit akan menghalangi hak warisnya. Hawashi baik laki-laki maupun perempuan, antara hawashi bahwa mereka mendapat secara asobah akan menghalangi ahli waris di bawahnya. Ini hijab nuqsah yang mengurangi bagian gitu ya,
suami, istri, ibu, dan bapak jika mempunyai anak laki-laki. Hijab Herman yang tidak mendapat bagian karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Misalnya kakek dari ayah terhalang oleh adanya ayah kita gitu ya. Jadi kakek nggak dapat. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Jadi kalau sudah ada anaknya ya cucu nggak dapat. Saudara laki-laki kandung oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. Ya, jadi dia nggak dapat sih para cucu kalau ada ayahnya. Nah, ada 4 cara untuk menghitung warisan. Cara asobah, gitu ya. Jika ahli waris ada yang mendapat asobah. Cara arot, jika harta yang dibagikan masih ada dan tidak ada asobah, dengan catatan suami tidak berhak mengambil bagian dari sisanya. Kemudian cara al-aul, jika harta yang dibagikan kurang, jadi hartanya kurang tuh warisannya. Kemudian cara al-ghawain, ya, jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, ataupun terdiri dari suami atau istri, ibu, dan ayah. Baik, kita coba hitung-hitungan ya. Nah, ini coba dipahami dengan baik. Contoh perhitungan asobah. Ya, asobah. Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 53 juta. Biaya pemakamannya 500.000. Zakatnya dia sudah hitung-hitungannya berarti 200.000. Kemudian wasiatnya untuk seseorang itu 4.300.000. Sementara ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, 1 anak perempuan, seorang cucu perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Pertanyaannya, berapa bagian masing-masing? Jawab. Ya. Pengeluaran jumlahkan dulu, kemudian harta semuanya dikurangi oleh pengeluaran, jadi sisanya yang akan dibagikan. Misal, dia punya 53 juta, kemudian pengeluarannya 500, 200, dan 4.300. Maka total pengeluaran adalah berapa itu? 1 juta ya? 5 juta. Ya, 5 juta. Jadi 53 juta dikurang 5 juta itu sama dengan 48 juta. Sekarang kita fokus di bagian istri dulu, kemudian ibu, anak perempuan, ya. Istri itu dapat 1/8 dikali 48 juta, karena tadi kan sudah dikurang 5 juta ya. Kemudian ibu dapat 1/6 karena dia masih ada anak, ya. Kali 48 juta. Kemudian anak perempuan 1/2 kali 48 juta karena dia sendirian kan, dia 1/2. Kemudian anak cucu perempuan 1/6 kali 48 juta. Kemudian ada saudara laki-laki. Sobah itu bagiannya dijumlah dulu. Semua ditotal dulu. 6 juta, 8 juta, 24 juta, 8 juta. Itu totalnya jadi 46 juta. Maka bagian saudara laki-laki kandung itu dapat 2 juta. Sampai sini paham? Semoga. Kemudian ini hitungan arad atau hartanya berlebih. Karim meninggal dunia, meninggalkan harta 30 juta. Ahli warisnya ada ibu, istri, dan 2 anak perempuan. Karena 2 anak perempuan itu dapatnya berarti dibagi 2/3. Ibu dapat 1/6 dan istri mendapat 1/8. Ini cari
KPK-nya mendapat 24 gitu ya. Kali 30 juta. So, sang istri dapat 3,750 juta. Kemudian 3.750.000. Kemudian ibu mendapat 5 juta dan 2 anak itu mendapat 20 juta. Setelah dihitung ternyata masih ada kelebihan. Kelebihannya itu 1.250.000. Nah, bagaimana pembagian kelebihan ini? Yaitu tinggal ibu tambah anak perempuannya. Ya, karena istri nggak dapet. Lebih kepada keturunan, lebih dekatnya. Ya. Ibu dan anak perempuannya. Jadi bagiannya tetap 4 plus 16 sama dengan 20 bagian. Ya. 4/20. 4/20 dengan 16/20. 16/20 itu sama dengan 4/5. 1/5-nya bagian si ibu. Maka total yang didapat sang ibu adalah 5.250.000. Sementara sang anak, 2 anak perempuan itu adalah 21 juta. Sekarang kita lihat kalau hartanya kurang. Jadi Aminah meninggal dunia, hartanya 6 juta. Ahli waris terdiri dari suami, ibu, 1 saudara sekandung, dan 1 perempuan sebapak. Saudara ya. Di bagiannya untuk suami setengah karena dia nggak punya anak gitu ya. Kali 6 juta, harusnya dia dapat 3 juta. Kemudian ibu 1/6 kali 6 juta, 1 juta. 1 saudara perempuan setengah, 3 juta. 1 saudara perempuan sebapak, 1 juta. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah 8 juta, sedangkan hartanya hanya 6 juta, maka kurang 2 juta. Maka ini dihitung secara ulang dengan cara aul, gitu ya. Suami dapat setengah, ibu dapat 1/6, 1 saudara perempuan kandung setengah, 1 saudara perempuan sebapak 1/6. Maka di total itu ada 8 bagian, ya. Jadi ini pakai pecahan ya, 3/6, 1/6, 3/6, 1/6. Ya, jadi total ada 8 bagian. Maka dibagi 3/8 kali 6 juta sama dengan si suami akan dapat 2.250.000. Sementara ibu mendapat 750.000. Ya. Kemudian saudara perempuan sekandung mendapat 2.250.000. Sementara saudara perempuan sebapak dapat 1/8, jadi 750.000. Total jadi 6 juta. Itu ya. Jadi jangan dipaksa jadi 8 juta. Uangnya cuma 6 juta. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Aminah meninggal dunia dengan harta sebanyak 15 juta. Ahli waris adalah suami, ibu, dan ayah. Berapa bagian masing-masing? Suami dapat setengah karena tidak memiliki anak. Ibu mendapat 1/3, sementara ayah dapat
2/3. Jadi suami dapat dulu setengah kali 15 juta sama dengan 7.500.000. Nah, 7.500.000 itu kemudian dikali 1/3 bagian ibu. Nah, ibu dapat 2.500.000. Sementara bapak dapat 2/3 kali 15 juta kurang 7.500.000. Jadi sang bapak mendapat 5 juta. Pusing? Ya, nanti saya kasih latihan ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang hibah dan wakaf. Apa bedanya hibah? Karena sama-sama barang gitu ya, kemudian dialih fungsikan ataupun dialihkan haknya. Nah, kalau hibah beda dengan warisan itu. Kalau hibah merupakan pemberian yang bersifat sukarela. Tidak ada sebab musabab. Kasih aja gitu. Saya pengen ngasih siapa gitu ya. Misal gitu ya. Kemudian tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberi, atau pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Gitu ya, dia masih hidup, kasihlah. Gitu ya. Nah, kalau wakaf itu sedekah jariah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang, tidak boleh dijual, dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat. Begitu ya. Jadi demikian penjelasan saya tentang hukum waris lanjutan. Sekiranya ada yang belum dipahami, silahkan gunakan forum interaksi kita di forum tanya jawab. Kullu nafsin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Semoga Allah melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.